Hello geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drakor yang berjudul Alice in Borderland season yang kedua, dimana ini episode yang pertama. Langsung aja kita cus. Cerita ini diawali dari Arisu yang sedang bermain game perang-perangan dengan ID-nya yaitu Alice. Karena jadi pengangguran dan jadi beban orang tua, ia pun diminta bapaknya untuk berhenti main game. Tapi ia sepertinya tidak mendengar apa yang dibicarakan bapaknya. Kemudian diperlihatkan Arisu yang sedang berlarian, ia diberondong senjata oleh seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya. Di sana banyak orang yang mati terkena tembakan tersebut. Kemudian kita kembali ke 13 menit sebelum kejadian tersebut, di mana new stage dari Alice in Borderland tiba-tiba muncul. Padahal para pemain tidak mendaftarkan untuk memainkan permainan tersebut. Untuk yang belum tahu tentang Alice in Borderland, drakor ini menceritakan tentang game hidup dan mati, di mana di suatu dunia anta beranta, di mana kalau ingin kembali ke dunia asalnya harus memenangkan semua game dan mengumpulkan semua kartu remi ataupun kartu poker. Kembali ke Arisu, mereka terlihat kebingungan kenapa game bisa tiba-tiba dimulai padahal tidak ada tombol startnya. Lalu mereka melihat ke arah belakang dan melihat banyak kawannya yang selamat di kejadian pantai season yang pertama. Saat asik mengobrol, tiba-tiba ada suara tembakan dan orang-orang di sekitar Arisu ini mati terkena tembakan, yaitu tembakan dari laras panjang ataupun anti-tank. Semuanya pun panik dan berlarian dari tempat tersebut. Arisu dan kawan-kawannya mencari asal dari tembakan tersebut, tetapi tidak terlihat sosoknya. Mereka pun memutuskan untuk kabur dan mencari persembunyian. Arisu berlari sekencang-kencangnya untuk selamat dari tembakan tersebut. Ia pun terpisah dengan kawannya yang menyisakan hanya ia dan Usagi di sana. Arisu pun mengingat teman-temannya yang telah mati di season yang pertama. Dan di saat itu kemudian terlihat kapal udara besar berlambangkan King Scope ataupun Raja Scope. Saat Arisu mencoba menolong orang yang sedang kenok, ia melihat si King Scope dengan baju serba hitam. Walaupun sendirian, ia sangat overpower. Saat mereka terpojokkan, mereka tiba-tiba ditolong oleh kawannya yaitu Tata dan juga An. Sambil terus diberondong, mereka masuk ke dalam mobil milik Tata dan An. Tetapi sayangnya, Cisya ini terpisah karena tembakan dari si King Scope. Saat merasa aman, mereka memikirkan tentang game yang sudah ditingkatkan ini, ataupun sudah masuk ke new level. Dan kapal udara itu melambangkan posisi dari game pemegang kartu. Saat sedang asik-asik mengobrol, ternyata King Scope menyusup ke dalam mobil yang ada di belakang mereka dan membantai semua orang yang ada di dalam mobil tersebut. Arisu berpikir bahwa kartu Jack sampai King ini memiliki aturan yang tidak wajar dibandingkan semua kartu yang telah mereka dapatkan. Saat sedang membedah tentang permainan next level, tiba-tiba Raja Scope menembaki mobil mereka dari belakang dan membuat mereka panik. Di sini Tata digantikan oleh An karena kurang bisa mengendalikan mobilnya. An pun terlihat sangat handal mengendali mobil tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi seperti film Tokyo Drift. An terlihat sangat pro menyetir mobil di tengah gempuran peluru dari King Scope. An pun melakukan belokan tajam untuk mengecoh, tetapi tetap saja King Scope bisa mengejar mereka hingga akhirnya mobilnya masuk ke trotoar.
An pun masih tetap fokus untuk menyetir hingga akhirnya ia menabrak dan mobilnya terbalik. Tapi untung saja mereka semua aman, selamat, sentosa. Dan King Scott pun kembali menembaki semua orang yang ada di sana. An pun akhirnya terpencar dengan teman-teman yang lain dan menyisakan Usagi, Tata, Arisu, dan juga Kuina. Di sini mereka membagi dua tim di mana Usagi dan Arisu mencari makanan dan Tata dan Kuina mencari kendaraan. Akhirnya diperlihatkan Tata yang menemukan mobil yang ia mau walaupun mobil tersebut terlalu terbuka. Dari obrolan mereka, terlihat mereka berdua ingin kembali ke dunia sebelumnya walaupun punya banyak hutang. Di tempatnya Arisu, ia menemukan mie instan yang biasa ia makan dengan teman-temannya. Ia pun teringat dengan kenangan masa lalunya. Di sini, kemudian Usagi mencoba menghibur, ia cosplay menjadi seorang kasir. Mereka pun terus bercanda. Di sini Arisu kembali mengingat saat ia dan temannya makan mie instan bersama di swalayan. Mereka terlihat sangat-sangat senang di waktu itu. Ini yang membuat Arisu ingin kembali ke dunia asalnya. Tapi lain halnya dengan Usagi yang ternyata ia tidak ingin balik ke dunia asalnya. Ia menceritakan bahwa kisah masa lalunya di mana sang ayah yang merupakan seorang pendaki gunung ataupun biasa disingkat Agung, anak gunung. Karena rumor miring yang tersebar, ayahnya pun stres dan pergi meninggalkan Usagi untuk naik gunung. Tetapi sampai sekarang Usagi belum mendengar kabar dari ayahnya. Ia pun merasa benci dengan dunia yang seperti itu. Walaupun sudah dibujuk dengan rayuan gombal Arisu, Usagi pun tetap tidak mau kembali. Akhirnya mereka selek dan pergi dari tempat itu dengan hati yang sangat-sangat kalut. Di jalan ia bertemu kembali dengan Tata dan juga Kuina dengan mobil barunya. Di keesokan harinya, Arisu menyadari bahwa seluruh kota adalah area permainannya. Guna menghindari Raja Skop, mereka harus bergabung dengan permainan kartu lainnya. Karena di sini Raja Skop terlalu overpower. Setelah pengambilan suara, mereka pun memutuskan ke tempat yang paling jauh dari Raja Skop, yaitu di permainan Raja Keriting. Arisu juga perlu menemukan informasi rahasia tentang semua permainan ini. Karena Raja Keriting merupakan permainan beregu, jadi peluang menang mereka tinggi karena mereka sudah bersahabat bagai kepompong. Akhirnya mereka sampai di tujuan di mana ini di pinggir laut dengan banyak kontainer seperti di pelabuhan. Di sini mereka diperintahkan untuk mengenakan gelang, di mana sebuah gelang ini berjumlah 5, tetapi hanya terdapat 4 gelang saja. Dan karena emang harus ada 5 orang, mereka ini yang berempat kurang orang untuk bermain game ini. Tapi tiba-tiba terlihat Niragi yang sudah babak belur ternyata masih hidup. Karena Niragi telah memakai salah satu gelang, mereka terpaksa main bersama Niragi yang merupakan seorang pengkhianat. Saat semuanya telah memakai gelang, tiba-tiba pintu pun terbuka. Saat sudah sampai di dalam, tiba-tiba muncul orang-orang yang menjadi musuh mereka dan ketua dari tim ini yang merupakan Raja Keriting. Yang bikin kocaknya, ia telanjang bulat tanpa busana. Ia pun mengenalkan anggota timnya dan mereka bingung kenapa orang seperti ini ataupun orang gila seperti ini bisa menjadi Raja Keriting. Episode kedua ini dimulai dari penampilan sebuah band di mana ternyata itu adalah band dari Raja Keriting beserta teman-temannya yang mereka tampak sangat bergembira. Akhirnya game hidup dan mati dari Raja Keriting pun dimulai.
Ini merupakan game baru yang masih dalam uji coba. Nama gamenya adalah permainannya diberi batas waktu selama 2 jam. Tiap tim saling bertarung demi poin. Tim dengan poin terbanyak akan menang dan yang kalah akan langsung mati. Kedua tim diberi nilai yang sama yaitu 10.000. Poin ini akan dibagikan antar anggota sebelum permainan dimulai. Poinnya bisa sesuka hati tapi minimal 100 poin tiap anggotanya. Poin awal ini sangatlah penting untuk kemenangan. Untuk mendapatkan poin terdapat 3 cara. Yang pertama adalah pertarungan, item, dan juga markas. Untuk pertarungan, kemenangannya ditentukan dengan poin yang dimiliki. Yang memiliki poin lebih banyak akan menang. Dan pemenangnya akan mendapatkan 500 poin dari yang kalah. Karena tidak mengetahui poin dari lawan, jadi seperti pertarungan hidup dan mati. Bila rekan tim saling menyentuh, poinnya akan digabungkan. Pemenangnya akan mendapatkan masing-masing 250 poin dari yang kalah. Yang kedua adalah item, di mana terdapat 6 item yang disebar di seluruh peti kemas yang diletakkan secara acak. Poinnya dari 500 hingga 3000. Yang ketiga adalah markas. Jika menyentuh markas lawan, maka akan mendapatkan poin sebesar 10.000. Saat menyentuh markas sendiri, poinnya akan menjadi tak hingga. Yang kalah dalam pertarungan markas ini akan kehilangan 10.000. Dan untuk yang menang dan berhasil memegang markas dari lawannya akan mendapatkan poin 10.000. Dan jika mendapatkan nilai minus, orang itu akan langsung mati. Dan terakhir, jika ada player yang nonaktif, akan ada arus listrik yang mengalir dari gelangnya jika menyentuh lawannya. Sebelum permainan dimulai, Arisu meminta Kyuma untuk memberitahukan rahasia dari dunia permainan kartu bila timnya bisa menang. Kyuma pun meminta Arisu bermain dengan segenap jiwa dan juga raga. Akhirnya permainan pun dimulai. Arisu memiliki rencana untuk pengaturan poin di mana yang dapat berlari cepat akan mendapatkan poin 300. Dan untuk yang berlari lambat akan diberikan poin tinggi, sedangkan yang menjaga base ini akan mendapatkan poin 100. Pertarungan pertama pun dimulai di mana Usagi dan Niragi akan bersatu untuk melawan musuh. Tapi karena musuhnya takut, ia pun langsung kabur meninggalkan Usagi. Kemudian diperlihatkan Kuina dan Arisu yang mendapatkan item pertama. Kuina mendapatkan plus 2000 poin. Lalu Arisu dan Kuina pun melakukan pertarungan dengan Kyuma. Karena provokasi dari Kyuma, Arisa pun sendiri melawan Kyuma. Tapi ternyata Kyuma pun kalah karena poinnya hanya 2000 saja. Sehingga timnya mendapatkan minus 500. Dan Kyuma mengaku bahwa ia membagikan poinnya rata ke sesama anggotanya, yaitu 2000. Karena Kyuma pikir mereka adalah setara. Kemudian Usagi dan Niragi berhasil menyentuh musuh dan memenangkan pertarungan di mana tim Arisu ini mendapatkan 500 poin tambahan lagi. Kuina dan Arisu mendapatkan poinnya lagi, sehingga perbedaannya menjadi 5000 poin. Mereka rasa permulaannya terlalu mulus dan tim Arisu pun merasa puas sekali. Di sini terlihat Niragi yang batuk darah. Tim Kyuma pun mengatur siasat untuk dapat menyusul. Saat tim Arisu mendapatkan item poin yang 1000, tiba-tiba markas mereka diserang oleh tim dari Kyuma. Tim Kyuma yang tak memiliki rasa takut pun berlari dengan nekatnya menuju base yang dijaga oleh Tata. Tiba-tiba ada pengumuman perubahan nilai di mana tim Kyuma mendapatkan tambahan poin sebesar 20.000 dan tim Arisu mendapatkan penambahan sebesar 10.000. Di mana keadaannya berbalik. Tetapi sayangnya ada salah satu pemain yang nilainya di bawah 0, yaitu Shitara.
Shitara sempat meminta temannya untuk harus menang di pertandingan tersebut. Lalu dia langsung saja terkena laser dan meninggal. Tim Arisu yang melihat poinnya tertinggal jauh pun langsung merasa down. Karena waktunya tinggal 1 jam, mereka memutuskan untuk mencari sisa item untuk menyusul poin. Tapi malah tim Kyuma yang mendapatkan item selanjutnya. Dan tim Kyuma pun berhasil mengalahkan Usagi. Tim Kyuma kembali mendapatkan poin item sebesar 1.500 poin. Kuina pun bertemu dengan tim Kyuma dan hendak mengajaknya bertarung. Tapi ternyata lelaki itu lebih kuat darinya. Arisu pun kecolongan untuk mendapatkan 3.000, ditambah lagi ia disentuh oleh Kyuma. Akhirnya poinnya berbeda sangat jauh. Arisa pun hampir saja menyerah. Tapi ia malah mendapatkan ide. Ia berencana mendapatkan poin tambahan sebesar 20.000. Lalu ia pun memberikan motivasi kepada rekan-rekannya ataupun rekan timnya sehingga mereka semua ikut dengan rencananya. Di sini terlihat Usagi memancing si gundul dari tim Kyuma dan Queen Arisu dan Niragi pun melancarkan serangannya. Kyuma dan rekannya saling memenggangi markas untuk mendapatkan poin tak hingga. Usagi pun susah payah untuk lolos dari kejaran si gundul. Arisu dan timnya langsung lari menerjang markas Kyuma dan Usagi pun berhasil lolos dari kejaran si gundul. Arisu yang berhasil mengecoh Kyuma dengan gelang yang non-aktif, Kyuma pun langsung tersetrum dan juga tidak berdaya. Kemudian Niragi berhasil menyentuh markas dari Kyuma. Tapi sayangnya Kuina tak berhasil menyentuh markas dari Kyuma walaupun telah dibantu oleh rekan-rekannya. Sehingga poin dari timnya Arisu masih tertinggal. Waktu pun tinggal 20 menit. Di sini Kuina meminta maaf, tapi Niragi tetap menyalahkan Tata yang tidak dapat berbuat apa-apa. Usagi pun tidak menyerah untuk mencari item, di mana Usagi berhasil menemukan item terakhir hingga selisihnya hanya 500 poin saja. Di sini Usagi bertemu dengan Niragi, tapi ia malah diserang olehnya dan hendak di weak. Usagi yang melawan tetap kalah oleh Niragi. Dan episode 2 pun berakhir. Oke, kalau kalian suka boleh like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.